Oke, berikut merupakan tampilan dari SIM sekolah yang sudah kami buat. Kami memberi nama yaitu Smart Genius School, dan berikut merupakan portal administrasi dari Smart Genius School. Yang pertama itu ada data siswa, yang terdiri dari input data, tampilkan data, hapus data, dan update data. Yang pertama kita masuk ke input data. Input data itu terdapat NIS siswa, nama siswa, kelas, password, dan alamat. Nanti kita bisa isi, lalu nanti kita bisa kirim. Dan kalau untuk tampilkan data sendiri itu ada tampilannya seperti ini. Tampilan data ini bisa kita lihat di codingan display siswa.php. Dan selanjutnya ada hapus siswa. Hapus data siswa ini bisa, nanti kita bisa pilih aja siswa yang mau dihapus, lalu klik kirim. Selanjutnya ada update data. Update data ini nanti kita tinggal masukkan NIS dari siswa yang ingin diupdate, lalu klik update. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada data guru. Seperti dengan data siswa, data guru juga ada bagian dari input, tampilkan data, hapus data, dan update data. Nah, pada input data guru, nah kita bisa memasukkan ID guru dan nama guru. Misalnya kita masukin ID gurunya itu 1, 2, 3. Nah, terus nama gurunya adalah nama guru Titan. Nah, maka kita masukkan. Oke, berhasil. Nah, kalau berhasil maka akan ada tulisan kayak gini, berhasil. Nah, untuk pada input data guru, nah kita lakukan coding pada form guru. Nah, kalau misalkan kita menambahkan data, maka ia akan mengakses data ke proses guru namanya. Nah, selanjutnya itu ada tampilkan data. Pada tampilan data, maka akan muncul seperti ini. Nah, tampilan data itu merupakan daftar nama-nama guru. Nah, di sini ada ID gurunya, terus ada nama-nama gurunya juga. Terus pada hapus data juga sama. Nah, di sini nama-namanya ya. Nah, kalau misalkan ada nama guru yang pengen dihapus, maka kita akan pencet aja nih hapus, klik gitu. Nah, itu terus pada update data pun seperti itu juga. Kalau misalkan mau diganti nih si guru Titan, maka kita klik update. Nah, maka ketika kita klik update, maka nama guru Titan ini bakal hilang gitu. Nah, selanjutnya juga pada mata pelajaran pun sama seperti itu juga. Pada input data terdapat nama mapel, terus kelas. Kalau misalkan dimasukin, langsung klik simpan. Terus pada tampilkan data juga di sini ada nama mapelnya apa, kelasnya berapa. Terus juga kalau misalkan ada mata pelajaran mau diedit, bisa diedit. Terus kalau misalkan ada mata pelajaran yang emang pengen dihapus, ya udah tinggal klik hapus gitu. Oh ya, coba ya kita masukin pada tambahkan mapelnya apa, IPA kelas 2A karena kita SD sekolahnya. Potong aja berarti kan. Nah, lanjut pada update data. Nah, update data juga pun demikian, sama seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya juga ada data ruangan. Oke, di data ruangan ini sama seperti sebelumnya ada input, tampilkan data, hapus, dan update. Di input data sendiri itu ada nama ruangan, jenis ruangan, kapasitas, dan lalu simpan. Untuk tampilan datanya ada seperti ini, dan ini bisa dilihat di codingan display ruangan. Selanjutnya ada hapus data, kita tinggal milih mau iya atau tidak. Dan untuk update data sendiri itu ada ID ruangan, nama ruangan, jenis dari ruangannya, dan kapasitas ruangannya. Nanti tinggal diisi aja
kolom-kolom ini, lalu klik simpan perubahan. Selanjutnya ada data nilai. Data nilai ini terdiri dari input nilai yang di dalamnya itu ada ID mapel, NIS siswa, kelas, dan nilai dari siswanya sendiri. Lalu tinggal klik simpan dan otomatis sudah ditambahkan ke dalam tampilan data. Ini contoh tampilan data yang kami buat. Nanti tinggal dipilih aja mau diupdate apa dihapus. Selanjutnya ada hapus data. Seperti sebelumnya, tinggal diklik ya atau tidak. Dan terakhir ada update data. Update data sama seperti tabel sebelumnya, tinggal diisi aja sesuai dengan kebutuhan, lalu tinggal diupdate. Selanjutnya juga ada data mengajar. Nah, data mengajar juga terdapat form input. Nah, ada ID guru, ada mapelnya, ada kelas. Terus pada tampilan data itu juga ini ada tampilan datanya. Nah, di sini juga bisa diedit, teman-teman. Ini misalnya pada baris kedua diedit ID gurunya misalnya 9. Nah, ID mapelnya adalah 0. Kelasnya kita edit jadi kelas 3D. Update. Nah, maka dia akan ganti otomatis kayak gini. Kalau misalkan berhasil, maka dia akan terganti secara otomatis. Oke, selanjutnya ada hapus data. Nah, pada hapus data ya tinggal klik aja ya atau tidak gitu. Terus pada update data pun seperti itu, kita tinggal masukin nama ID guru yang pengen diupdate dan ID mapel apa yang pengen diupdate. Nah, kalau misalkan udah, tinggal klik update. Nah, kalau misalkan berhasil, maka dia akan muncul datanya. Kalau misalkan nggak akan berhasil, maka dia akan muncul tampilan not found kayak gitu atau error. Nah, informasi sedikit untuk menampilkan dashboard sekolah seperti ini atau panel sekolah seperti ini, kita menjalankan atau mengcoding, memasukkan coding itu menggunakan file index. Nah, kalau misalkan nggak ada file index, maka dia tidak akan muncul tampilan seperti ini. Lagi mungkin dari Nana. Mungkin cukup ya Kak. Ya, cukup. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.